Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, rekan-rekan guru dimanapun teman-teman berada, tahun 2025 harus menjadi resolusi baru bagi kita agar kita bisa lebih baik di tahun ini. Tahun 2024 tentu sudah menjadi dan memberi kenangan bagi kita semuanya, baik itu dalam hal capaian-capaian yang sudah kita capai, maupun hambatan, kekurangan, dan juga ketidakberhasilan atau belum berhasilnya sebuah target dan cita-cita yang kita raih di tahun 2024. Tapi tidak masalah, karena hidup kita kadang ada yang tercapai, ada juga yang gagal. Itu sebuah keniscayaan. Tapi yang paling penting, bagaimana tahun 2025 ini kita kembali merancang sebuah cita-cita, sebuah mimpi, sebuah target resolusi di tahun 2025 supaya kita bisa lebih baik lagi di tahun 2024. Bagaimana caranya kita menetapkan target atau resolusi di tahun 2025? Tentu pengalaman di tahun 2024 perlu kita jadikan sebagai cerminan. Kita perlu menggali makna, menggali pemahaman, pengalaman bermakna dari perjalanan kita selama tahun 2024. Kalau di tahun 2024 kita sudah banyak menghasilkan atau mencapai keberhasilan, baik itu prestasi secara individu maupun mengantarkan prestasi murid hingga mencapai prestasi tertingginya, dan bahkan kita sudah mampu menciptakan ruang-ruang kelas yang nyaman, menyenangkan, dan bermakna bagi murid-murid kita. Semua itu perlu kita pertahankan dan perlu kita tingkatkan di tahun 2025. Bagaimana prestasi kita, target di tahun 2025, kita perlu meresolusikan bahwa target capaian individu kita mesti harus meningkat. Kalau tahun 2024 kita hanya sampai di juara tingkat kecamatan, tingkat kota, kabupaten, atau bahkan provinsi, maka tahun 2025 perlu kita levelnya kita naikkan hingga level yang lebih tinggi. Itulah sebuah target dan resolusi mimpi di tahun 2025. Begitupun dengan bimbingan, cara kita membimbing murid-murid kita untuk mengantarkan murid-murid kita sampai pada jalur prestasinya yang mereka inginkan. Kita perlu meresolusikan, menargetkan apa kira-kira di tahun 2025 ini yang akan kita targetkan untuk murid-murid kita. Begitupun ruang-ruang kelas kita. Yang dulu misalnya ruang kelas kita masih hampa, ruang kelas kita masih belum bermakna bagi murid-murid kita. Kita belum memberikan pembelajaran bermakna di ruang-ruang kelas kita. Kita masih berdiri di dalam kelas kita dan masih lebih banyak memberikan ceramah-ceramah atau bahkan hanya mengisi sebuah LKS saja. Maka di tahun 2024 ini, tahun 2025 ini, teman-teman harus mempunyai resolusi baru. Bagaimana teman-teman bisa memberdayakan kelas teman-teman supaya menjadi kelas yang inklusif, menyenangkan, dan bermakna bagi murid-murid. Tentu ini tidak mudah. Hal yang harus kita lakukan. Contoh misalnya, kita perlu mengupdate diri. Update diri, mengupdate pengetahuan kita, melakukan pelatihan-pelatihan baik secara mandiri maupun secara berkelompok, baik online maupun offline. Nah, ini semangat ini harus muncul dari dalam diri kita. Semangat itu harus muncul dari internal kita. Sehingga motivasi intrinsik inilah yang diperlukan agar teman-teman bisa berkembang dan bisa tumbuh lebih baik lagi. Inilah yang akan membedakan teman-teman dengan yang lainnya. Karena
menurut saya tidak ada motivasi yang lebih baik yang akan mendorong membersamai teman-teman ke jalur kesuksesan kecuali uh, motivasi yang ada pada diri teman-teman sendiri. Bila teman-teman menginginkan sesuatu, targetkan. Bila sudah dilakukan targetnya, sudah ditetapkan targetnya, maka uraikan strategi apa yang akan dilakukan. Gitu. Uraikan strateginya seperti apa. Sehingga tahapan-tahapan itu bisa lebih spesifik berkata dengan semangat inovasi sebagai seorang guru dan semangat mengabdi dan serta semangat untuk terus mengupdate diri kita lebih baik. Mari kita tentukan resolusi di tahun 2025 ini agar capaian individu kita, capaian murid-murid kita, pengelolaan kelas kita bisa lebih meningkat. Terima kasih yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berjuang. Saya berharap teman-teman di tahun 2025 ini bisa lebih baik lagi